Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Aziza Rauf. Di sini saya akan membahas materi stereokimia dari mata kuliah kimia medisinal. Baik, langsung saja kita pada definisi stereokimia. Stereokimia merupakan salah satu faktor penting dalam aktivitas biologis obat. Oleh karena itu, pengetahuan tentang hubungan aspek stereokimia dengan aktivitas farmakologis obat sangat menarik untuk dipelajari. Untuk berinteraksi dengan reseptor, molekul obat harus mencapai sisi reseptor dan sesuai dengan permukaan reseptor. Aspek stereokimia obat. Untuk memperoleh obat dengan aktivitas yang lebih tinggi, dengan efek samping atau toksisitas yang lebih rendah dan bekerja yang selektif, perlu dilakukan modifikasi struktur molekul obat. Ada dua stereokimia obat, yakni yang pertama isosterisme. Istilah isosterisme telah digunakan secara luas untuk menggambarkan dari bagian struktur yang karena karakteristik sterik, elektronik dan sifat kelarutannya memungkinkan untuk saling dipergantikan pada modifikasi struktur molekul obat. Arti isoesteris secara umum adalah kelompok atom-atom dari molekul yang mempunyai sifat kimia atau fisik yang mirip karena mempunyai persamaan ukuran, keelektronegatifan atau stereokimia. Secara umum, prinsip isosterisme ini digunakan untuk yang pertama, mengubah struktur senyawa sehingga didapatkan senyawa dengan aktivitas biologis yang lebih dikehendaki. Yang kedua, mengembangkan analog dengan efek biologis yang lebih selektif. Dan yang ketiga yaitu mengubah struktur senyawa sehingga bersifat antagonis, normal, atau anti-metabolit. Contoh modifikasi isosterisme yaitu seperti CNS depresan menjadi antidepresi, promazin menjadi imipramin, chlorprotixan menjadi amitriptilin. Selanjutnya pada contohnya itu gugus S pada promazin dan chlorprotixan. Yang kedua turunan diakiltilamin, senyawa antihistamin dan senyawa pemblok adrenergik. Yang ketiga turunan ester ethylmetilamonium. Yang keempat obat anti diabetes turunan sulfonamid. Yang kelima prokain dan prokinamid. Dan yang terakhir antimetabolit purin. Selanjutnya, isomer dan aktivitas biologis obat. Isomer dan aktivitas biologis obat. Yang pertama, isomer geometrik dan aktivitas biologis. Isomer geometri atau isomer cis-trans adalah isomer yang disebabkan adanya atom-atom atau gugus-gugus yang terikat secara langsung pada suatu ikatan rangkap atau dalam suatu sistem alisiklik. Akibatnya, distribusi isomer dalam media biologis juga berbeda, dan berbeda pula kemampuan isomer untuk berinteraksi dengan reseptor biologis. Yang kedua yaitu isomer konfirmasi dan aktivitas biologis. Isomer konfirmasi adalah isomer yang terjadi karena ada perbedaan pengaturan ruang dari atom-atom atau gugus-gugus dalam struktur molekul obat. Isomer konfirmasi lebih stabil pada struktur senyawa non-aromatik. Contohnya, pada sikloheksan dapat membentuk 3 konformer yaitu bentuk kursi, perahu, dan melipat. Sikloheksan cenderung dalam bentuk pada cincin. Sikloheksan cenderung dalam bentuk konfirmasi kursi dibanding bentuk konfirmasi perahu atau melipat. Contohnya seperti amfetamin yang mempunyai cincin aromatik lebih aktif dibanding analog kejenuhannya. Yang kedua, aktivitas pemblok adrenergik dari beta-haloalkilamin tergantung pada kepolarinitas substituen pada cincin benzen. Contohnya asetilkolin. Asetilkolin mempunyai 2 bentuk konfirmasi, yaitu yang pertama bentuk konfirmasi tertutup dan yang kedua azotsiklopropyltrimethylamonium iodide. Yang ketiga diastereoisomer dan aktivitas biologis. Diastereoisomer adalah isomer yang disebabkan
oleh senyawa yang mempunyai 2 atau lebih pusat atom asimetrik, mempunyai gus fungsional sama dan memberikan tipe reaksi yang sama pula. Perbedaan sifat-sifat di atas berpengaruh terhadap distribusi, metabolisme, dan interaksi isomer dengan reseptor. Selanjutnya yang keempat yaitu isomer optik dan aktivitas biologis. Isomer optik adalah isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai atom C asimetrik. Isomer optik mempunyai sifat fisika kimia sama dan hanya berbeda pada kemampuan dalam memutar, bidang cahaya terpolarisasi atau berbeda rotasi optiknya. Selanjutnya, perbedaan aktivitas dari isomer-isomer optik dapat dijelaskan dengan beberapa perkiraan sebagai berikut. Perbedaannya itu tanpa memandang perbedaan kerja pada sisi reseptor, perbedaan ini disebabkan oleh isomer optik diseleksi terlebih dahulu oleh sistem biologis sebelum mencapai reseptor spesifiknya. Contohnya itu isomer optik berinteraksi dengan senyawa aktif optik dalam cairan tubuh, misalnya protein plasma, membentuk diastereomer sehingga terjadi perbedaan absorpsi, distribusi, dan metabolisme isomer-isomer tersebut. Ada 2 aspek stereokimia obat, yakni yang pertama isostereasme, menggambarkan seleksi bagian struktur yang karena karakterisasi sterik elektronik dan sifat kelarutannya memungkinkan saling dipergantikan pada modifikasi struktur molekul obat. Dan yang kedua yaitu isomer yang terdiri dari isomer geometrik, isomer konformasi, diastereoisometri, dan isomer optik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi stereokimia. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.